Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasindi dari kelas TIF-L Metode Numerik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode lelaran Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, metode SPL ini metode eliminasi Gauss yang melibatkan banyak galat pembulatan. Galat pembulatannya ini menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi yang sebenarnya. Dalam gagasan metode lelaran ini, pada pencari SPL bertujuan agar galat pembulatannya dapat diperkecil, karena kita bisa meneruskan lelaran sampai solusinya seteliti mungkin ataupun sesuai batas galat yang diperbolehkan. Nah, jika metode eliminasi Gauss dan variasinya itu disebut metode langsung atau direct karena solusi SPL-nya diperoleh tanpa lelaran. Maka untuk lelaran atau iterasi ini disebut dengan metode tidak langsung atau indirect atau metode interaktif. Nah, ini adalah sistem persamaan lanjarnya. Jadi yang A11 kali X1 tambah A12 kali X2 tambah hingga A1N kali Xn ini sama dengan baris ke-1. Dilanjutkan ini baris kedua dan seterusnya hingga baris yang kita inginkan. Nah, bentuk persamaan ini akan digunakan untuk menemukan X1, X2, dan Xn. Nah, sebagai contoh ada SPL yang akan kita selesaikan. Sebelum melakukan penyelesaian, kita cek terlebih dahulu apakah persamaan ini bisa kita proses. Langsung saja kita menggunakan metode manual ya. Di sini kita akan mengecek persamaan yang tadi, yaitu pada baris 1, 3x1 tambah x2 kurang x3 sama dengan 1. Berarti kita mulai dari x1 ini ya, 3, lalu ini 1, lalu ini min 1. Nah, jika 1 ditambah min 1 ini, maka dengan nilai 3, berarti nilai 3 dominan besar dari X2 ditambah dengan X3-nya. Berarti ini dominan besar. Lalu ini kita mulai dari X2, 4 mutlak. Lalu ini 2. Dan ini 1. Nah, ini juga sama. Jika 2 ditambah 1 ini berarti 4 mutlak ini dominan lebih besar dari X1 dan X3. Lalu yang berikutnya kita mulai dari X3 yaitu 8. Nah, ininya min 1 dan 5. Nah, jika kita tambahkan min 1 dengan 5 ini, kita tambahkan, maka 8 ini masih lebih besar. Berarti dapat dikatakan ini itu konvergen. Nah, lalu untuk bentuk dari persamaannya kita akan mencobanya pada persamaan kedua. Ini adalah persamaan keduanya, lalu kita masukkan ini 4, lalu min 1 dan 1. Jika kita tambahkan lebih besar, ini 8, ini 4, ditambah dengan 1, ini min 8, masih lebih besar ya. Lalu ini 5, masih lebih besar dari min 2 ditambah dengan 1. Berarti ini konvergen juga. Nah, sebelum kita ke lelaran, kita akan mendapatkan dulu persamaan X-nya.
kita akan mencari mulai dari per baris gini. Baris yang pertama itu X, kita akan mencari X-nya. Berarti kita keluarkan X-nya ini. Jadi X sama dengan 7. 7 kita tambahkan dengan ini pindah ruas ya. 7 ditambah dengan Y dikurang dengan Z. Berarti ini per 4. Lalu untuk persamaan kedua, yaitu kita mengambil Y-nya ya. Y. Sebelum itu terlebih dahulu ini kan Y-nya bernilai min. Jadi kita akan mengalihkannya dengan min. Berarti 4X kurang 8Y ditambah Z sama dengan min 21. Kita kalikan dengan min dia ya. Berarti nantinya hasilnya akan min 4X tambah 8Y kurang Z sama dengan 21. Nah, ini sudah kita bisa keluarkan Y-nya. Y-nya sama dengan 21 ditambah dengan 4X ditambah Z per 8. Nah, ini hasilnya Y. Lalu kita akan mencari yang Z. Ini pada persamaan yang ketiga, yaitu min 2X tambah Y tambah 5X sama dengan 15. Kita keluarkan Z-nya, ini maksudnya Z. Nah, Z-nya sama dengan 15. Kita tambah dengan 2X, ini dipindah ruas ya. Dikurang dengan Y per 5. Nah, persamaan ini digunakan pada penyelesaian metode lelaran yang mana diberikan tebakan awal pada X0, Y0, dan Z0-nya 1, 2, 2. Nah, kita cobakan pada iterasi 0. Kita cobakan pada iterasi 0 ya. Ini sudah memiliki tebakan awal, yaitu 1, 2, 2. Nah, pada baris 1 kita akan mencarinya dengan yang tadi, dengan persamaan tadi ini. 7 tambah Y kurang Z per 4. Kita buat dulu. 7 ditambah Y kurang Z per 4. 7 kita tambahkan dengan 2 dikurang dengan 2 per 4. Hasilnya akan 1,75. Nah, untuk yang Y, kita menggunakan rumus sebelumnya juga. Itu 21 ditambah 4 kali X tambah Z per 8. Berarti 21 ditambah 4 dikali dengan X-nya 1 ditambah dengan 2. Berarti hasilnya, ini per 8. Hasilnya 3,375. Nah, untuk Z, kita menggunakan rumus 15 ditambah 2X dikurang dengan Y. 15 kita tambahkan 2 dikali dengan 1,75. Maksudnya dikali 1 yang ini. Lalu kita kurangkan dengan 2. Ini per 5, ini juga bagi 5. Hasilnya yaitu 3. Begitupun untuk lelaran kedua dan selanjutnya, kita gunakan pada hasil lelaran sebelumnya. Berarti kita gunakan ini lagi ya. Kita cobakan untuk baris kedua, yaitu sama dengan 7 ditambah dengan Y-nya 3,375 dikurang dengan Z-nya 3 dibagi dengan 4. Hasilnya 1,84375. Oke, untuk yang Y, 21 ditambah 4 kali X-nya 1,75 ditambah Z-nya 3 per 8. Ini dikali
hasilnya 3,875. Lalu yang Z-nya 15 ditambah 2 dikali X-nya 1,75 dikurang Y-nya 3,375. Lalu kita bagi dengan 5, hasilnya 3,025. Nah, kita akan melanjutkannya seterusnya hingga mendapatkan solusi sejatinya yaitu 2, 4, dan 3 yang akan kita lanjutkan di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pencariannya di Excel dengan nilai awalnya yang tadi, X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 2. Nah, untuk baris pertamanya langsung kita cari X-nya sama dengan dalam kurung 7, kita tambah dengan Y-nya, lalu kita kurang dengan Z. Nah, lalu kita bagi dia dengan 4. Sudah, lalu ke Y-nya sama dengan 21. 21-nya ditambah dengan 4 dikali X ditambah Z. Ini dibagi 8. Nah, untuk Z sama dengan 15 ditambah 2 dikali dengan X dikurang dengan Y, kita bagi dengan 5. Ini tinggal kita tarik saja untuk menemukan solusi sejatinya. Nah, di sini sudah kita temukan, namun kita cek apakah masih bisa kita geser. Nah, ternyata masih bisa ya, berarti masih bisa kita tarik kembali sampai dia menemukan solusi yang seteliti mungkin. Nah, sudah di 20 ini, di iterasi ke-20 kita sudah menemukan solusi sejatinya ya. Nah, berarti pada metode lelaran Jacobi, solusi sejati yang kita temukan dengan seteliti mungkin berada di iterasi ke-20. Lanjut kita ke pembahasan metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, pada metode lelaran Gauss-Seidel ini, kecepatan konvergensinya pada lelaran Jacobi dapat dipercepat dengan memasukkan nilai X baru yang didapatkan pada lelaran yang pertama, digunakan untuk diproses pada lelaran aktif atau selanjutnya. Berarti kita akan menggunakan nilai X yang baru untuk mendapatkannya, bukan seperti metode lelaran Jacobi. Berarti ini nanti caranya lebih singkat dibanding dibanding lelaran Jacobi. Langsung saja kita cari di metode manualnya ya. Setelah sebelumnya kita mencari dengan menggunakan metode lelaran Jacobi, langsung saja kita menggunakan dengan lelaran Gauss-Seidel. Nah, yang pertama ini 0. Tebakan awalnya ini ada 1, 2, dan 2. Ini 1. Baris satunya untuk yang pertama masih sama, 7 ditambah Y kurang Z per 4. Ini masih sama, 7 ditambah Y-nya 2 dikurang Z-nya 2 per 4. Hasilnya 1,75. Nah, di sini mulai nampak perubahannya, yaitu 21 ditambah 4, X tambah Z per 8. Ini 21 ditambah 4 masih sudah dikali dengan X yang baru kita dapatkan atau X aktif 1,75 ditambah dengan masih Z sebelumnya yaitu 2 per 8.
Nah, hasilnya 3,75. Untuk Z-nya, ini 15 ditambah 2X kurang Y per 5. Kita menggunakan X dan Y yang aktif, 15 ditambah 2 dikali X-nya 1,75 dikurang Y-nya 3,75. Ini per 5. Maka hasilnya 2,950. Nah, untuk baris kedua, kita akan mencari dengan rumus yang sama, 7 tambah Y-nya 3,75. 3,75 dikurang dengan Z-nya 2,950 per 4. Hasilnya 1,95. Lalu Y-nya 21 ditambah dengan 4 dikali X-nya 1,95. 95 ditambah 2,950 dibagi dengan 8. Hasilnya 3,96875. Lalu yang Z-nya 15 kita tambahkan dengan 2 dikali dengan 1,95 dikurang dengan 3,96875. Nah, ini dibagi dengan 5. Hasilnya 2,986. Nah, untuk iterasi selanjutnya kita akan lanjutkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita akan melanjutkan proses pencarian dengan metode lelaran Gauss-Seidel di Microsoft Excel. Langsung saja, ini masih sama, 1, 2, 2. Nah, baris ke-1-nya kita akan mencari sama dengan 7. Ini masih sama, rumusnya dengan lelaran Jacobi. 7 ditambah Y, ini lalu dikurang dengan Z. Lalu kita bagi dengan 4. Sudah masih sama ya. Di sini letak perbedaannya. Nah, sama dengan dalam kurung 21 kita tambah dengan 4 dikali dengan X. Kalau yang sebelumnya X-nya X sebelumnya nih. Namun kalau sekarang X yang baru kita dapatkan. Nah, Z-nya masih yang sebelumnya karena belum kita dapatkan. Lalu kita bagi dia dengan 8. Sudah kita dapatkan. Nah, untuk Z-nya ini berarti 15 ditambah dengan 2, kita kalikan dia dengan X yang baru kita dapatkan, dikurang juga dengan Y yang sudah kita dapatkan barusan. Kita bagi dia dengan 5. Oke, sudah kita dapatkan. Nah, seperti tadi, untuk menemukan solusi sejatinya kita tinggal tarik saja. Solusi sejatinya 243 ya. Di sini sudah kita temukan di iterasi ke-8, tapi kita cek kembali apakah ini masih bisa kita tarik. Oh, masih bisa kita tarik ya, karena dia belum seteliti mungkin. Oke, berarti di 10, di iterasi 10 kita sudah menemukan solusi sejatinya. Nah, berarti metode lelaran Gauss-Seidel ini lebih singkat dibanding dengan metode lelaran Jacobi. Dapat kita lihat di sini metode lelaran Jacobi di iterasi ke-20, sedangkan dengan metode lelaran Gauss-Seidel kita dapat menemukan solusi sejatinya hanya di iterasi 10. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi ini dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.